sebagai anak yang baik, jadi saya sebagai anak yang baik saya menuruti permintaan kedua orang saya. Ya, kalau saya ingin mempelajari dasar-dasar ilmu perikanan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku. Ada suara ini ya Allah. Ada suara ini ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bahari, jumpa lagi dengan podcast Cakalang, Carita Katon dalam lingkup perikanan tangkap. Nah, kali ini kami berdua, saya Atikah Waliulu, Saya Nining Faisal. sebelum memulai podcast ini ada sebuah pantun untuk kalian. Tolong dibalas dengan Cakep. cakep. Jalan-jalan ke danau sambil menaiki angsa. Cakep. Menikmati pemandangan sekitar yang menjadi rindu. Cakep. Salam hangat dari kami generasi penerus bangsa. Jaya lautku, maju Nusantaraku. Nah, dari esensi pantun di atas tentang generasi bangsa nih, pada podcast kami ini, kami akan mengajak sahabat Bahari untuk mengobrol dengan narasumber-narasumber yang memang sudah ditunggu-tunggu. Mereka ini masih muda. Apa benar kalian masih muda, Dek? Cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kata orang Ambon sih, hitam manis ya, tapi bukan gula ya. Nah, siapa saja sih mereka? Sudah hadir bersama kita kali ini mahasiswa atau mahasiswi dari Universitas Patimura Ambon. Halo adik-adik, bisa perkenalkan nama kalian? Mungkin dari pojok sini atau dari pojok sana. Halo, perkenalkan nama saya Said Musi, biasa dipanggil Aden. Halo, perkenalkan nama saya Yusran Ali Tualepe, biasa dipanggil Bas. Halo, perkenalkan nama saya Syariti Manuela Limina, biasanya dipanggil Syer. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan, biasa dipanggil Ai. Halo, perkenalkan nama saya Ali Tuiteru, biasa dipanggil Ali. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Kaimudin, biasa dipanggil Amel. Halo, nama saya Yulida Syamrina, biasa dipanggil Lydia. Halo, nama saya Kautsar Ailatat, biasa dipanggil Sari. Halo, nama saya Fitri Alatupono, biasa dipanggil Fitri. Nah, alhamdulillah dari kami, adik-adik semua sudah berkenan hadir dalam podcast Cakalang kali ini. Mereka ini akan membagikan cerita dan pengalaman mereka selama magang di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Kira-kira sebagai penerus bangsa ini, bagaimana cara adik-adik sekalian untuk memajukan sektor perikanan dan kelautan sejak di bangku perkuliahan. Nah, kali ini kita akan mengulik bersama apakah ada hubungan antara jurusan PSP dengan magang di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Nah, sahabat Bahari, pasti penasaran kan apa itu program studi PSP? Adik-adik, apa itu program studi PSP? Iya, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi program studi PSP itu merupakan salah satu program studi yang berada pada Fakultas Perikanan Universitas Patimura yang artinya adalah pemanfaatan sumber daya perikanan. Nah, program studi ini memiliki dua divisi di dalamnya, yaitu divisi teknologi dan manajemen, dan sangat berperan penting untuk perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di kemudian hari. Mungkin itu Kak, terima kasih. Barangkali dari adik-adik ada yang mau ditambahin? Dan ya, menurut beta juga program studi pemanfaatan sumber daya perikanan ini sangat penting untuk menyediakan generasi muda yang berkualitas dalam bidang penangkapan dan mampu berkontribusi untuk masyarakat. Saya Kakak. Pengertian PSP ini mengandung artian dalam ya Sobat Bahari.
Nah, tadi pengertian PSP. Terus kenapa adik-adik sekalian memilih kuliah di jurusan tersebut? Ayo, kenapa? Ayo, Ada yang mau jawab? Saya masuk jurusan PSP itu karena rekomendasi dari kakak sepupu saya yang juga lulusan PSP. Kalau saya masuk program studi PSP ini karena permintaan kedua orang tua. Jadi saya sebagai anak yang baik, jadi saya sebagai anak yang baik saya menuruti permintaan kedua orang saya. Ya, karena saya memilih jurusan PSP itu karena saya tertarik dengan perikanan tangkap. Di lokasi saya itu ada alat tangkap bubu, jadi otomatis saya harus tertarik pada alat tangkap bubu. Kalau boleh tahu, tempat tinggal adik di mana? Di asalnya dari Larike, Ibu. Oh, Larike. Iya. Kalau saya kenapa memilih jurusan PSP? Karena waktu masih SMA, jurusan saya itu dia lebih ke laut. Jadi waktu kuliah supaya akan sejalan masuk PSP. Ya, kalau saya ingin mempelajari dasar-dasar ilmu perikanan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku. Ya, saya setuju dengan pendapat adik. Nah, Sobat Bahari, Maluku ini merupakan replikanya dari Indonesia, yaitu memiliki 1000 kepulauan, di mana Indonesia itu kan 95% itu kan perairan. Nah, ada di Maluku. Maluku juga ini dikelilingi oleh perairan yang begitu banyak. Sehingga potensi perikanan di Maluku itu wajib dan harus dikelola dengan berkelanjutan. Ya baik, kalau saya masuk PSP itu kurang lebih seperti teman saya Lydia, karena rekomendasi dari orang tua saya, dan saya juga untuk pertama kali masuk kampus itu saya tidak tahu untuk memilih jurusan apa, jadi saya mengikuti orang tua saya. Terima kasih. Oh, gitu. Kalau dari saya masuk PSP, alasan saya masuk PSP itu pertama saya tertarik dari orang tua saya, terkhususnya papa saya. Memang papa saya bukan jurusan PSP, tapi saya tertarik dengan perikanan, terinspirasi dari bapak saya. Saya masuk PSP. Iya Kak. Jadi kalau saya alasan untuk memilih program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, pertama saya latar belakangnya sebagai masyarakat nelayan di Pulau Seram. Jadi dengan melihat kondisi yang ada di kampung saya, kemudian saya waktu SMA saya memilih sekolah di SUPM Ambon, Sekolah Usaha Perikanan Menengah. Kemudian saya setelah lulus saya mencari pengalaman dan saya bekerja sebagai ABK kapal perikanan. Nah, kemudian setelah semua itu saya lalui, kemudian saya memilih untuk terjun ke dunia akademis, yaitu saya masuk ke universitas dan memilih untuk melanjutkan bidang saya. Oke, jadi begitu Kak, terima kasih. Oke, kalau pendapat saya kenapa harus memilih jurusan PSP? Karena menurut saya dalam program studi pemanfaatan sumber daya perikanan sendiri itu mengajar tentang bagaimana cara untuk mengelola sektor perikanan tangkap. Terus di dalam jurusan PSP juga itu diajarkan juga bagaimana cara kita harus melakukan aktivitas penangkapan yang dimana dikatakan sebagai illegal fishing maupun hal lain sebagainya. Terima kasih. Nah, adik-adik, kira-kira apa nih hubungan adik-adik jurusan program studi PSP dengan magang di PPN Ambon? Bisa dijelaskan nih? Maksudnya mungkin di kampus itu diberikan mata kuliah yang berhubungan langsung dengan pelabuhan perikanan. Contohnya identifikasi alat tangkap mungkin, terus apa-apa gitu, bisa dijelaskan lah lebih rinci. Jadi hubungan jurusan program studi PSP dengan magang di PPN Ambon sendiri seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Tika, itu tertera dalam sebuah mata kuliah di mana dia ajarkan
dalam mata kuliah rancang bangun alat penangkapan, terus ada mata kuliah yang menjelaskan tentang bagaimana cara penanganan ikan di atas kapal. Ya hal itu juga sendiri yang akan kegiatan itu yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Di mana terjadi pembongkaran di mana terjadi bongkar muat atau aktivitas yang lain sebagainya. Terima kasih. Oh, berarti istilahnya di kampus itu sekedar memberikan teori. Terus di kantor ini nih bagaimana merealisasikan teori-teori yang ada. Benar kan? Jadi sejauh ini sudah paham hubungan antara teori dan praktek. Oh ya, mungkin dari beberapa bulan magang di sini ada yang punya judul PKL gitu berdasarkan penempatannya di Pelabuhan Perikanan tentang apa gitu. Ada yang bisa dibahas? Satu aja judul PKL yang didapat di sini. Baik, judul PKL saya sendiri yaitu pencatatan hasil tangkapan pancing tonda yang mendarat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Saya melakukan aktivitas di mana pada saat kapal masuk nanti akan diinfokan oleh orang kantor bahwa kapal pancing tonda masuk misalnya air manis 05 dan saya akan turun untuk melakukan pencatatan dan pengukuran pada ikan yang berada di dalam palka di kapal tersebut, dan juga kalau misalnya untuk mau mengikuti pembongkaran bisa melapor ke orang kantor ataupun kapten untuk mengikuti pembongkaran di Pasar Rumbai. Mungkin cerita saya tentang judul PKL saya begitu, Ibu. Oh, oke. Siap. Jadi sejauh ini sudah ada pengalaman kan yang didapat di PPN Ambon ini? Oke, kalau sudah ada pengalaman berarti ada kesan dan pesan dong. Iya kan? Sobat Bahari penasaran kesan dan pesan mereka selama magang di PPN Ambon. Ayo. Yang pertama, kesan dan pesan siapa? Kalau saya tuh kesannya yaitu selama mengikuti program PKL itu saya memiliki pengalaman yang bermakna dan berharga selama mengikuti PKL ini. Saya juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang tidak saya dapatkan di kampus. Dan pesan untuk PPN Ambon yaitu semoga PPN Ambon semakin berkembang dan seluruh staf PPN Ambon diberikan kesehatan, keselamatan dan semangat yang tinggi untuk melakukan kegiatannya masing-masing. Terima kasih Kak yang telah bertanya. Pesan dan kesan saya selama PKL di sini yaitu pertama saya berterima kasih kepada Kepala Pelabuhan, Bapak Kepala Pelabuhan karena telah menerima kami mahasiswa Unpati program PSP yang telah mengizinkan kami untuk ber-PKL di sini. Saya sangat senang ber-PKL di sini karena mendapatkan pengalaman baru dan pengetahuan baru yang menjadi bekal untuk saya ke depannya. Dan untuk PKL ini saya mendapatkan gambaran bagaimana bekerja di perusahaan secara nyata. Harapan saya untuk PPN Ambon, semoga PPN Ambon semakin sukses selalu dan karyawan diberikan kesehatan serta semakin banyak anak PKL yang ingin ber-PKL di sini. Itu saja. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih atas jadi sabar nih. Bagaimana Bapak? Ditahan tinggal Belakang layar loh, apalagi kalau ada kegiatan di belakang, nah ketemu langsung. Jadi saya mempunyai kesan dan pesan selama magang di PPN Ambon. Jadi kesan saya itu saya sangat berterima kasih kepada semua staf yang ada di PPN Ambon karena mau meluangkan waktunya untuk berbagai banyak ilmu dan mengajari tentang apa berarti yang ada? Jadi kesan dan pesan selama saya di PPN Ambon itu terima kasih atas Bapak Kepala Pelabuhan PPN Ambon dan terima kasih kepada staf
yang ada di PPN Ambon semua. Ada suara ini ya Allah. Ada suara ini ya Allah. Jadi kesan dan pesan saya selama PKL di PPN Ambon ini, saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Pelabuhan PPN Ambon dan juga semua staf yang ada di PPN Ambon. Yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagai banyak ilmu, mengajari dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di sela-sela waktu ada kesibukan Bapak Ibu. Setelah magang di sini, saya semakin bermotivasi untuk menjadi seorang akuntan yang berpotensi dan berwawasan luas. Itu saja kesan dari saya, Jaya Selalu PPN Ambon. Terus pesan yang saya ingin menyampaikan kepada PPN Ambon yaitu semoga semakin berjaya PPN Ambon, semoga perusahaan ini terus berkembang dan semua staf dan teman-teman sukses selalu. Semoga kita semua bisa bertemu di lain waktu dengan kondisi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, pesan dan kesan saya di PPN Ambon yaitu terima kasih kepada Bapak Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang telah menerima kami di PPN dan seluruh staf kepegawaian yang ada di PPN Ambon. Terima kasih atas pelayanannya. Inti dari kami praktek di sini adalah kami bisa mendapat teori yang ada di bangku perkuliahan, bisa membedakan dengan kami dapat bisa mengaplikasikan yang kami dapat di PPN Ambon. Kesan saya, semoga PPN Ambon jaya selalu dan seluruh kepegawaian di PPN Ambon sehat selalu. Terima kasih. Jadi baik pesan dan kesan saya yaitu yang pertama kesan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dan kepala di PPN Ambon dan juga untuk semua staf yang berada di ruang operasional karena telah meluangkan waktu untuk kegiatan kami di sini yaitu mulai dari untuk menyusun laporan kami dan juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Dan pesan saya semoga PPN jaya selalu, semoga makin maju dan mungkin kita akan bertemu di lain waktu untuk kondisi yang sehat. Terima kasih. Ya, kesan dan pesan saya pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepala dan seluruh staf Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Ambon. Ya, untuk kesan saya sangat senang bisa PKL di sini. Saya juga bisa mendapatkan pengalaman yang baru, pelajaran baru dan bertemu dengan orang-orang yang baru. Untuk semua karyawan yang sangat baik dan ramah dan mau meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan membimbing saya dalam proses PKL ini. Dan untuk pesan, semoga PPN Ambon semakin maju dalam berbagai aspek. Dan untuk semua staf, semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat yang tinggi. Amin. Amin. Iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dari seluruh pihak yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon karena telah membimbing kami untuk membuat satu laporan sebagai tanggung jawab PKL. Nah, kemudian kalau kesan, saya sangat berterima kasih karena semenjak saya di PPN ini, saya sangat memiliki banyak kesan karena saya bisa melihat dengan secara nyata mengenai alat tangkap yang telah diajarkan di fakultas dan saya bisa mengetahui bagaimana lingkungan kantor dan saya memiliki pesan untuk kita semua. Semoga PPN Ambon selalu kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Sebelumnya kesan dan pesan saya selama magang di PPN Ambon, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Pelabuhan dan seluruh staf yang berada di PPN Ambon, di mana telah membimbing dan mengajarkan kami tentang apa itu alat tangkap dan hal lain sebagainya. Terus yang ingin saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah diajarkan, dan juga terima kasih untuk apa yang telah diberikan. Mungkin selama saya magang di PPN Ambon, apa yang saya dapatkan di akademik saya bisa mengimplementasinya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Pesan saya, semoga PPN Ambon maju terus, dan semoga PPN Ambon maju terus dan tetap semangat. Terima kasih. Pesan dan kesan saya selama magang di PPN Ambon, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TKPU karena selama magang di sini mereka sangat membantu saya menyusun laporan PKL saya. Pesan saya kepada PPN Ambon, semoga jaya selalu dan semakin berintegritas. Nah, sahabat Bahari, tadi kan kita sudah dengar kesan dan pesan dari adik-adik sekalian. Kali ini satu kata deh buat PPN Ambon. PPN Ambon jaya. PPN Ambon sukses. PPN Ambon semangat. PPN Ambon maju. PPN Ambon berintegritas. PPN Ambon manis. PPN Ambon efisien. PPN Ambon prima. PPN Ambon menyala. Nah, Sobat Bahari, setelah kita berbincang lama nih, kita sapa dulu ya. Kalian tahu nggak apa moto dari PPN Ambon? Tahu. Bisa kita peragakan bersama? Bisa. PPN Ambon melayani Ale dengan Manis, mudah, akuntabel, nyaman, inovatif, santun, efektif, dan efisien. Danke. Nah, adik-adik sekalian, sejauh ini apakah ada tambahan atau masukan dari adik-adik dalam podcast kita kali ini? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup, ada sebuah pantun penutup untuk kita semua. Nah, tolong dibalas dengan kata cakep lagi ya. Jalan-jalan ke Pasar Mardika untuk membeli teri. Cakep. Terinya enak dimasak sangrai. Cakep. Berakhir sudah podcast kita kali ini. Cakep. Sama seperti hubungan kita yang berakhir tanpa ada kata mulai. Staf-staf PPN Ambon semakin sabar. Semakin di depan. Pesan saya adalah sehingga saya kedepannya bisa mendapatkan betul bicara putar kan? Saya bisa bekerja, saya bisa tahu bahwa Bagaimana? Bisa bisa lihat di HP kesini Pak. Bisa saya sebab Ada ibu tapi nanti kita ada ganti kan ya. Dan pada audio sampai barang ada beberapa yang saya berterima kasih kepada pimpinan PPN Ambon, Kepala Pelabuhan, dan juga kepada para staf PPN Ambon yang telah membantu kami, memberikan data, dan juga mengajari kami bagaimana penggunaan alat tangkap ataupun cara penanganan ikan di kapal dengan baik. Barangkali itu saja kan Pak. Biar akhlak. Itu biar akhlak. Biar akhlak. Moto ASN.
Saya di sini. Nanti betul ya sana di sini. Ini maksudnya ini tidak. Sembah. Agak mau itu. Oh, saya pakai ini ekonomi maju. Ekonomi biru. Oke, coba 1, 2, 3.